Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa S1 EGSD dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan belajar seperti ini kita akan mempelajari landasan historis pendidikan. Dalam landasan historis pendidikan ini kita akan mempelajari juga Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan tentunya pasal kita Pancasila. Untuk lebih lanjut lagi, silakan Anda menonton video pembelajaran kami. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Nalaka tahun 2015, dasar historis adalah keadaan dan peristiwa masa lalu dalam bentuk apapun. Sejarah penuh dengan informasi yang mencakup peristiwa, pola, konsep, teori, praktik, moral, dan cita-cita. Pengetahuan masa lalu yang bersifat budaya biasanya mencakup konsep, praktik, dan hasilnya. Terima kasih. Sejarah pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Sistem pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Sekitar abad ke-5, agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Agama Hindu-Buddha merupakan agama yang berbeda. Namun dalam praktiknya Indonesia kedua agama tersebut mempunyai keyakinan yang sama. Anggapan bahwa yaitu sumber yang Maha Esa adalah persatuan gambar Siwa dan Buddha. Yang kedua, sistem pendidikan pada masa Islam. Ada 3 teori terkait masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. 2. Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui orang-orang Arab yang berdagang dan menikah di Indonesia. Menurut teori Tiongkok, Islam pertama kali dikenal pada dinasti Tang dan diajari Islam berkembang pesat di Tiongkok. 3. Sistem pendidikan pada masa reformasi. Ketika Presiden Soeharto meninggalkan jabatannya pada tahun 1998, dimulainya era reformasi. Mungkin perubahan paling penting otonomi daerah, termasuk otonomi pendidikan. Saat itu, Portugis tidak hanya sekedar jual beli, namun juga menyebarkan agama Katolik. Mereka juga mengambil inisiatif untuk membangun sekolah yang dapat digunakan untuk menyebarkan agama. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, yakni pendidikan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan di Indonesia mengalami kesetaraan atau para pelajar, baik pria maupun wanita, diberikan materi-materi pembelajaran nasional secara adil, luas, dan sama rata. Pada masa ini juga, kurikulum pertama kali diberikan, yakni kurikulum 1975 yang menerapkan ideologi Pancasila. Selanjutnya adalah pendidikan era reformasi. Pendidikan pada masa reformasi. Setelah Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada masa tahun 1998, dimulailah masa reformasi atau masa perubahan. Perubahan yang signifikan adalah pada masa ini. Pendidikan diberikan ruang seluas-luasnya untuk dapat berkembang dengan bebas, serta aturan pada masa Orde Baru ditinjau kembali, dan apabila ada aturan yang menghambat kebebasan pendidikan akan dicabut. Ki Haji Dewantara atau dahulu Raden Mas Suhardi Surjadiningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau merupakan orang yang berjasa besar dalam pendidikan dan mendirikan Universitas Nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Muhammad Syafi'i lahir di Kalimantan Barat pada tahun 1865. Beliau merupakan salah satu tokoh dalam dunia pendidikan nasional yang berjasa mendirikan sekolah Indonesia yang bernama Indonesia Interland School atau INS, yang kemudian menjadi singkatan Sekolah Nasional Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912. Nama depannya Muhammad Darwis dan lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Terima kasih.